Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories, sebuah sequel mandiri berjudul Bulbulaya 2 yang tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita kembar yang dikurung 18 tahun di sebuah mansion. Hal itu dilakukan karena wanita ini ingin membalaskan dendamnya. Seperti apa ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Bulbulaya 2 selengkapnya. Tahun 2014 di kota Bawanigar, semua warga telah berkumpul di sebuah mansion keluarga Thakur. Para pengusir setan sedang melakukan ritual memanggil roh yang disebut Manjulika. Tak berapa lama terdengar suara gelang kaki masuk ke mansion. Wanita bernama Anjulika menatap dengan cemas. Mertuanya terus mengejar Anjulika. Terlihat roh Manjulika memukul para dukun. Anjulika berhasil terlepas. Manjulika bilang dia tak akan pergi sebelum balas dendam. Baba langsung mengurung roh Manjulika dengan benang suci beserta sebuah trisula ke dalam sebuah ruangan mansion itu. Setelah itu, barang-barang di mansion tersebut ditutup dan keluarga Thakur diminta untuk meninggalkan mansion tersebut. Keluarga Thakur pun pergi. Anjulika pun membawa adik iparnya yang bernama Rit. Mansion itu pun ditutup untuk selamanya dengan meninggalkan roh Manjulika yang terkurung di sana. 18 tahun kemudian dalam perjalanan, Ruhan melihat tas entah milik siapa. Ternyata tas itu milik Rit, adik ipar Anjulika yang kini telah dewasa. Ruhan pun mengembalikan tas Rit itu, dan mereka saling berkenalan. Ruhan ingin ke Delhi, sedangkan Rit ingin ke kampung halamannya Bawanigar. Saat itu, tak sengaja Rit menjatuhkan HP-nya sendiri. Dan akibatnya, dia tak bisa menghubungi keluarganya. Ruhan meminjamkan HP-nya. Rit pun langsung menelpon Anjulika kakak iparnya kalau dia sudah di bus menuju Chandigarh. Ternyata Rit akan menikah dengan tunangannya Sagar pilihan Anjulika. Tapi terlihat Rit tidak semangat dengan pernikahannya ini. Trisa sepupu Rit juga menyuruhnya semangat. Rit menyuruh Trisa saja menikahinya. Rit yang kesal mengakhiri panggilan. Saat itu bus akan berhenti selama 20 menit. Ketika turun dan mengobrol panjang, Ruhan mengajak Rit melihat festival musik di situ. Namun, 20 menit telah berlalu. Bus akan berangkat. Ruhan bilang, mereka bisa naik bus lain ke Chandigarh nanti malam. Mereka pun akhirnya ke festival musik di situ. Tak terasa mereka sampai malam di festival musik tersebut. Saat kembali ke terminal, terlihat banyak orang yang panik. Polisi bilang ke Ruhan, kalau bus yang berangkat ke Chandigarh siang tadi jatuh ke jurang. Rit bilang itu bus yang mereka naiki tadi. Trisa mendapat panggilan dari Rit, namun dia tak mendengar suaranya. Rit sendiri mendengar suara Trisa, namun Trisa yang bersedih memeluk Sagar tunangan Rit. Ternyata doanya agar pernikahan Sagar batal terwujud dengan cara begini. Dia sudah kehilangan Rit, tapi dia mencintai Sagar. Rit mendengar itu dari telepon dan tak bisa berkata apa-apa. Dia pun menceritakan semuanya ke Ruhan. Dia jadi tidak ingin pulang. Karena kalau dia pulang, bisa saja ayahnya tetap menikahkan dirinya dengan Sagar. Dia juga sebenarnya tidak mencintai Sagar. Jadi dia berencana merahasiakan kalau dia masih hidup. Dia ikhlas Trisa dan Sagar menikah. Dan setelah mereka menikah, baru dia memberi kabar kalau dirinya selamat. Jadi dari itu, Rit meminta bantuan Ruhan untuk ikut dengannya, untuk tahu reaksi dan bagaimana keluarganya tanpa Rit. Ruhan yang memang tak punya tujuan, setuju untuk ikut ke Bawanigar. Singkat cerita, mereka pun sampai. Rit mengajak Ruhan ke mansion lama mereka. Karena mansion ini sudah lama tak ada yang masuk, jadi Rit aman bersembunyi. Rit bercerita tentang hantu Manjulika. Namun saat itu dia masih kecil, jadi tak percaya dengan cerita itu. Saat menuju ke pintu, ternyata pintunya digembok. Ruhan mengajaknya pergi saja. Rit bilang gemboknya mungkin sudah tua dan rusak. Mereka pun tetap masuk ke dalam. Sampai di lantai 2, semua lampu menyala sendiri. Saat itu pendeta Chote yang lewat melihat mansion itu terbuka. Dia pun segera ingin melapor ke rumah Tuan Thakur. Keluarga sendiri sedang bersedih karena Rit yang menurut mereka telah meninggal. Chote segera bilang kalau mansion lama telah terbuka. Semua kaget mendengarnya. Ayah Rit si Tuan Thakur berencana melihat mansion. Dia bersama keluarganya segera ke sana. Setelah masuk, Ruhan bersama Rit melihat mereka. Rit pun segera bersembunyi, sedangkan Ruhan tidak. Tuan Thakur tanya siapa kamu? Dia bilang dia Ruhan, dan dia datang bersama Rit kemari. Mereka bilang Rit sudah meninggal. Ruhan yang bingung bilang kalau hantu Rit lah yang membawanya kemari.
Ruhan beralasan memiliki kemampuan melihat dan berbicara dengan roh. Tuan Takur tidak percaya dengannya. Untuk meyakinkan, Ruhan bilang Tuan Takur suka mengayunkan Reed sejak kecil, dan Kak Anjulika sering memberikan minyak ke rambut Reed. Padahal cerita itu sudah disampaikan Reed sebelumnya. Anjulika bilang dia sangat sayang kepada Reed, jadi dia meminta Ruhan tidak bercanda. Ruhan jujur Reed memang ada di sini. Puluhan paman Reed tanya, kenapa roh Reed memilih ke sini? Ruhan bilang Reed suka dengan mansion ini. Dia ingin tinggal bersama keluarganya lagi di sini. Itu keinginan terakhir Reed. Anju tanya ke mertuanya, bagaimana dengan roh Manjulika? Takur bilang, Manjulika sudah dikurung, jadi tak masalah mereka tinggal di sini. Karena itu permintaan Reed, Takur pun menyuruh pelayan membersihkan mansion itu kembali. Setelah mereka semua pergi, Reed sangat senang karena Ruhan berhasil membuat mereka tinggal di sini kembali. Reed pun meminta Ruhan membujuk keluarganya menikahkan Trisa dengan Sagar. Reed bilang, mansion ini sangat luas, jadi dia bisa bersembunyi di mana-mana. Paginya mansion pun dibersihkan. Setelah itu, para keluarga mengadakan pengiriman doa untuk Reed. Anjulika sedih, harusnya mereka mengadakan pernikahan Reed hari ini. Ruhan pun datang bilang kalau pernikahan akan tetap dilaksanakan. Permintaan terakhir Reed adalah meminta Trisa untuk menikah dengan Sagar. Semua bingung dengan hal itu. Ruhan tanya ke Trisa tentang kesediaannya. Trisa bilang dia bersedia kalau itu yang diinginkan Reed. Sedangkan Sagar bimbang karena takut keluarganya berpikir yang tidak-tidak. Namun dia juga bilang siap demi keinginan Reed. Dengan penuh pertimbangan, Tuan Takur pun setuju. Reed senang dengan keberhasilan Ruhan. Saat Ruhan ke atas menemui Reed, ada yang menggedor kamar. Reed segera bersembunyi. Ternyata itu Trisa bersama Sagar. Sagar bilang dia ingin bicara dengan Reed. Namun Ruhan tahu kalau Sagar ingin bilang dia dan Trisa saling mencintai. Roh Reed sudah tahu semuanya. Reed juga senang mereka menikah dan bahagia. Setelah mereka pergi, Reed berterima kasih ke Ruhan. Malamnya, seekor burung gagak masuk ke mansion dan membuat Ruhan terbangun. Burung tadi menjadi seorang pria. Ruhan mengikuti pria itu berjalan. Dia mengajak Ruhan menuju ruang tempat roh Manjulika terkurung. Pria tadi menyerupai Ruhan. Anjulika bilang, walau Ruhan terbiasa bicara dengan roh, namun dia tidak mengizinkan Ruhan berhubungan dengan Manjulika. Dia sangat berbahaya. Anju pun melarang Ruhan ke ruangan itu lagi. Paginya para keluarga yang senang dengan kehadiran Ruhan memberikan pakaian khusus kepadanya. Masalah Ruhan yang membantu Reed ini membuat mereka semakin dekat dan jatuh cinta. Malamnya, Ruhan sedang minum-minum dengan paman Kulwan. Kulwan bilang, dulu Manjulika suka bermain ilmu hitam. Ruhan tanya, siapa sebenarnya Manjulika? Kulwan yang sudah mabuk mengajaknya ke ruang Manjulika. Ruhan yang mabuk pun tak mengingat kata-kata Anjulika lagi. Saat berada di pintu ruangan, Tuan Takur bersama Anju datang. Mereka pun dimarahi. Anju bilang, Manjulika bukan roh biasa. Dia berhubungan dengan ilmu hitam. Anju pun menceritakan masa lalunya. Saat itu, ayahnya Debansu yang dari Kolkata dipanggil ke mansion ini untuk mengelola rekening. Anjulika dan Manjulika anak kembarnya ikut dengan si ayah. Debansu yang pemusik suka mengajar si kembar menari. Namun Anju selalu lebih unggul dan dipuji ayahnya. Mereka tak sadar kalau Manjulika mulai cemburu dengan hal itu. Suatu hari ketika berdoa, Manju diam-diam pergi untuk mempelajari Agoris. Debansu marah-marah dengan hal itu. Dan itu membuat Debansu semakin kurang menyayangi Manjulika. Setelah dewasa, Manjulika ternyata tetap memperdalam Agoris dan ilmu hitam. Manjulika diam-diam menyukai Kunwar, anak sulung Takur. Sampai dewasa, mereka juga sering menampilkan kebolehan mereka dalam menari. Saat itu, Kunwar memperhatikan mereka. Kunwar yang tertarik dengan satu dari mereka meminta ayahnya melamar. Debansu menerima dengan senang hati. Manjulika pun sangat senang mendengarnya. Tibalah hari di mana Kunwar datang, dan ternyata dia memilih Anju untuk dilamar. Anju sangat hancur melihat itu. Namun dia berusaha tersenyum untuk adiknya. Dia juga kecewa dengan ayahnya. Pada hari pernikahannya, Manju memotong sedikit pakaian Anju diam-diam. Setelah Anju pergi, dia pun mengambil rambut kembarannya itu dari sisir. Anju dan Kunwar pun resmi menikah.
Setelah pesta selesai, Manjulika keluar dari mansion. Debansu yang melihatnya segera mengikuti. Ternyata Manjulika menuju tempat ritualnya untuk melakukan praktek ilmu hitam. Debansu kaget karena Manju memegang boneka santet dengan foto Anjulika. Dia memarahi Manju yang tega menyantet adiknya sendiri. Debansu yang kesal bilang, lebih baik dia hanya punya satu anak. Dia mengutuk perbuatan Manju dan tak akan memaafkannya. Manjulika selama ini kesal dengan ayahnya yang selalu memuji Anju. Padahal Manjulika sangat menyayangi ayahnya. Dia pun berjanji dengan kata-kata ayahnya kalau si ayah hanya akan punya satu anak saja. Dia kembali ke mansion dan mencoba membunuh Anju. Manjulika! Kunwar yang mencoba melawan diserang Manju. Karena tidak ada pilihan, Anju terpaksa menusuk Manjulika. Dan hal itu membuat Manjulika meninggal di tempat. Anju larut dalam kesedihan karena membunuh kakaknya. Namun Manjulika tak berhenti dari kematiannya. Roh Manjulika membuat Kunwar lumpuh. Para pengusir setan pun dipanggil untuk menangkap roh Manjulika sebelum mencelakai yang lainnya. Itulah sebabnya roh Manjulika dikurung di ruangan tersebut. Hingga kini, mereka sudah kehilangan 8 anggota keluarga karena kutukan Manjulika. Malamnya, Reed mengajak Ruhan untuk keluar. Tanpa sengaja, Chote melihat Reed. Dia pun menginformasikan ke pendeta lain dan warga tentang itu. Mereka berbondong-bondong datang ke mansion. Ruhan dan Reed melihat mereka. Ruhan segera turun. Mereka langsung bilang ke Tuan Takur kalau Chote melihat Reed masih hidup. Semua kaget mendengarnya. Takur bilang mereka boleh menggeledah mansion ini untuk mencari Reed ada atau tidak. Mereka pun segera berkeliling mencari. Ruhan diam-diam segera ke atas untuk menyembunyikan Reed. Mereka lari ke lantai 3 dan terpojok di ruangan Manjulika. Reed bilang, cuma ruangan ini satu-satunya yang tak mungkin digeledah. Ruhan bilang itu ruangan Manjulika. Reed tak percaya dengan cerita itu. Dia segera menyuruh Ruhan membuka. Reed pun bersembunyi sendiri di ruangan itu. Dia melihat keadaan ruangan itu yang sangat kotor. Para warga dan pendeta tak menemukan Reed. Namun hanya ruangan Manjulika yang tak mereka geledah. Mereka curiga Reed ada di situ. Tuan Takur yang kesal langsung bangkit. Mereka takkan membuka ruangan itu. Para warga pun meninggalkan mansion. Setelah semua pada tidur, Ruhan membuka ruangan Manju untuk mencari Reed. Dia melihat pakaian Reed di lantai. Ruhan kaget melihat Reed yang kerasukan. Reed bilang dia adalah Manjulika. Ruhan meminta maaf karena tak sengaja masuk. Ternyata Reed hanya mengerjai Ruhan. Dia bilang di sini tidak ada hantu. Mereka pun segera keluar dan menutup pintu. Ketika semua pada tidur, ada sesuatu yang masuk ke kamar Anju. Anju pun keluar untuk mencari tahu siapa itu. Anju mencari orang tersebut yang masuk ke kamarnya. Anju pun segera keluar dari kamar menuju ke kamar Ruhan. Dia masuk dan bertanya di mana Reed. Anju sudah tahu kalau Ruhan menyembunyikan dia di kamar Manjulika. Karena nggak ada pilihan lagi, Reed pun akhirnya keluar. Anju pun memeluk adik iparnya yang ternyata masih hidup itu. Reed pun akhirnya menceritakan kenapa dia harus berbohong kepada semuanya. Anju pun bilang dia tahu Reed masuk ke ruangan Manju karena roh Manjulika baru saja bebas dan mendatanginya. Rohnya ingin balas dendam setelah terkurung 18 tahun. Dia tadi menyerang Kunwar dan berjanji akan membunuh keluarga mereka satu persatu dan akhirnya membunuh Anjulika sendiri. Dari itu, Anjulika mengajak mereka menemui pengusir roh Tantrik Baba. Baba bilang setan akan melemah saat gerhana bulan. Dan 3 hari lagi, gerhana akan muncul. Dan mereka bisa mengalahkannya kembali saat itu. Untuk berjaga, dalam 3 hari ini Tantrik Baba akan membacakan mantra di mansion untuk melindungi keluarga mereka. Malamnya, dalam perjalanan ke mansion, para pengusir setan ini diikuti Manjulika. Dia merasuki Tantrik Baba dan membunuh semua pengikutnya. Setelah semua mati, dia pun tersadar.
Saat berjalan sendiri dengan pakaian hitamnya, Ruhan melihat seorang wanita berjalan sendiri. Dia menegurnya. Dan saat melihat wajahnya, Ruhan kaget karena itu Manjulika. Ruhan lari ke atas batu. Manjulika mengikutinya terus. Setelah kejadian itu, Ruhan pulang dan terlihat aneh. Reid melihatnya yang bernyanyi. Anju bersama Kunwar dan semua keluarga juga mendengarnya, dan segera menuju ke ruang tengah. Ruhan terlihat seperti kerasukan. Dia bernyanyi lagu Manjulika dengan bahasa Bengali. Anjulika memanggil Ruhan dan bertanya dari mana tahu lagu itu. Ruhan bilang dia bisa berbahasa Bengali sedikit. Setelah itu, Ruhan naik ke tangga bilang sepertinya besok tak akan ada pernikahan, karena besok ada yang mati. Semua kaget mendengarnya. Ruhan langsung bilang dia yang akan mati sambil menuju ke Anju. Dia bilang ke semuanya kalau dia sudah bebas. Saat itu tak sengaja Kulwan melihat Reid. Reid pun turun dan bilang ke semuanya kalau dia masih hidup. Ruhan pun mengatakan sekarang sudah saatnya aku balas dendam setelah sekian lama. Seakan-akan dia sedang kerasukan Manjulika. Anju bilang ke mertuanya untuk memanggil Tantrik Baba. Ruhan bilang tak perlu repot, dia di sini. Tantrik Baba sudah mati. Anju kebingungan karena tak ada lagi penyelamat mereka. Reid menolong Anju dan meminta Ruhan mengendalikan diri. Ruhan, control yourself. Anju mengakui kalau dirinya lah Manjulika sebenarnya. Semua kaget. Jadi saat Ruhan akan jatuh sebelumnya, roh Anjulika meminta Ruhan berhenti ikut campur dan membawa Reid pergi. Anjulika lah yang dikurung 18 tahun. Dan yang bersama mereka selama ini Manjulika. Roh Anjulika pun hadir di tengah mereka. Jadi setelah Manjulika membunuh ayahnya, dia menggunakan boneka untuk mengguna-gunai Anju. Anju juga dibantu Tantrik Baba. Dan di malam itu Anju yang sudah diguna-guna bertukar penampilan dengan Manjulika. Tanpa sadar, Anju memakai pakaian serta berpenampilan seperti Manjulika. Dan Manjulika pun sebaliknya. Seolah-olah dia adalah Anju yang baru menikah. Manjulika masuk ke kamar dan tidur di samping Kunwar. Anju yang tak sadar pun datang menyerang Manju. Kunwar yang melihat itu menampar Anju. Anju yang terperangkap menyerang Kunwar. Anju pun meninggal dibunuh kakaknya sendiri Manjulika. Roh Anju sangat sedih menceritakan itu. Kunwar sendiri sudah tahu semuanya saat melihat boneka santet. Saat itu, dia mendatangi Manjulika. Manjulika? Hah? Kunwar pun lumpuh dan tak bisa membongkar keburukan Manjulika selama ini. Jadi setelah bebas, Anju mendatangi Manjulika untuk membunuhnya. Namun Manjulika malah mengejeknya, karena tak akan ada yang percaya kalau dirinya adalah Anjulika jika dirinya dibunuh. Roh Anjulika jadi tak berdaya saat itu. Manjulika pun akhirnya kembali ke watak aslinya. Tapi Manju sudah mencuri takdir bahagianya Anju selama 18 tahun ini. Setiap para keluarga yang menyadari dirinya Manjulika langsung dibunuhnya. Para keluarga menangis mendengar itu. Anjulika mulai kesal. Dia melempar Manjulika hingga berdarah. Dia mencekiknya dan menyeret kakaknya tersebut. Manjulika pun terkurung di tempat itu. Anju meminta mertuanya untuk tidak memarahi Reid, karena perbuatannya lah semua ini terbongkar. Dia juga berterima kasih ke Ruhan yang bisa membongkar kebohongan Manjulika. Saat itu, Manjulika berteriak minta dikeluarkan. Anjulika meminta keluarganya untuk pergi, karena dia ada urusan yang ingin diselesaikan dengan Manjulika. Setelah mereka pergi, roh Anju pun masuk. Para keluarga pun meninggalkan mansion itu untuk kedua kalinya. Dan cerita berakhir di sini, guys. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu akan jatuh juga. Ingat guys, kejahatan dan kebohongan mungkin akan membuat lega sementara.
Namun sadarilah, itu tak akan bertahan lama. Walau tak ada yang tahu, batu, tembok, besi, dan yang lain bisa menjadi saksi atas kebohongan dan kejahatan. Karena pada dasarnya, baik cepat atau lambat, kebaikan dan kebenaran pasti akan menang. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. What are you?